Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dodi Faisal Humaini selaku Direktur dari Kartens HRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Masa purnabakti, ternyata masa pensiun itu sesuatu kehidupan yang alami yang kemudian mesti dirasakan oleh setiap orang. Pensiun itu secara benar, ternyata pensiun itu tidak. Ternyata masa pensiun itu sesuatu yang kita rindukan selama ini. Kami atas nama PT PLN Makassar menyatakan kegiatan ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan workshop pembekalan Prapurna Bakti PT PLN UPDL Makassar hari ini kami nyatakan dibuka dengan resmi dan dimulai. Nah, dua tangan sekarang. Bagaimana kehadiran dijawab dengan jiwa, raga, profil peserta. Nah, kita deteksi Bapak Ibu ini termasuk peserta yang mana? Tipe peserta yang pertama Bapak Ibu mohon izin, ini adalah tipe peserta turis Bapak Ibu. Datang ke pelatihan, yang penting apa? Yang penting adalah update status ya. Bapak Ibu langsung difoto layar 3 mindset ini tidak ada pada Zoom meeting pagi hari ini. Poin dan buku catatan silakan boleh ditulis disiapkan ya. Nah, yang sudah boleh. Nah, itu Pak Jaka izinkan Bapak Ibu untuk izin ya nantinya lewat kolom chat saja. Yang pertama adalah mohon izin dilarang HP-an. Artinya Bapak Ibu ya sambil mengikuti Zoom meeting. Nah, kami ini sudah ahli ya. Ini adalah dilarang berbuat gaduh. Artinya nanti misalkan Bapak Ibu harus tanya jawab ya. Silakan kami izinkan secara bergantian ya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan 100%-nya kembali sebagai ilmu yang masuk ke dalam dirinya Bapak Ibu ya. Kurang tepat juga Ibu ya. Bukan kalkulator ini. Saya perlihatkan dulu gambarnya ya. Gambarnya adalah sandal jepit ya. Di awal ini yang akan kami sampaikan yakni tentang hidup bahagia dan bermakna saat masa pensiun. Tentang bagaimana hidup bahagia dan bermakna saat masa pensiun. Saat ini apa yang akan Anda lakukan? Sudah punya gambaran tidak? Saya kelapa Pak. Rasanya nyaman. Betul. Saya merasa bahwa setelah pensiun saya nyaman. Nyaman dengan kondisi saya yang ada sekarang. Oke, siap. Apakah yang pertama dia sudah bisa menerima, sudah bisa ikhlas, ataukah masih menolak? Ya, menolak itu maksudnya kayak masih, waduh, kok saya sudah pensiun sih. Perhatikan. Yang kedua ada orang yang sudah menerima, Pak. Nah ini ya, kuadran kedua itu sumbunya di sini ya, sumbu Y-nya dia sudah bisa menerima. Ya wis Pak, namanya kerja ya. Tiga ini biasanya masih terpaksa. Ya. Nah, ciri-cirinya biasanya dia sudah melakukan sesuatu ya, seperti usaha, seperti hobi, kita termasuk satu orang ya dari 10 orang Indonesia yang punya kesiapan mental, punya kesiapan finansial, punya kesiapan aktivitas. Bapak Ibu yang ketika pensiun tiba belum ada kesiapan ya. Nah, post power syndrome Bapak Ibu ini semacam gangguan jiwa ya, kehilangan jabatan, kehilangan kesibukan. Itu mau tidak mau mempengaruhi pikiran kita. Perhatikan, post power syndrome itu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan. Di tempat kerja, dihormati orang, punya anak buah, ya, misalnya jadi supervisor, jadi manajer, gitu ya. Gejala post power syndrome, ya, itu ada 3 gejala, ya. Yang pertama dimulai dari gejala fisik, ceria, gampang kena flu, ya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah kesehatan fisiknya, ya. Tetapi karena post power syndrome akhirnya menjadikan badannya ini lunglai. Pada saat pensiun itu lebih longgar karena tidak ada pekerjaan target-target lagi Pak Nyoman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tolabul ilmi di sini untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita bisa tetap sehat di usia prapurna bakti maupun nanti pada saat purna bakti dan seterusnya. Teknologi di Kementerian Kesehatan di Indonesia yang dipakai
bahwa usia-usia 45 sampai 60 tahun, usia Bapak Ibu saat ini termasuk disebut dengan usia pralansia. Apa itu kelompok penyakitnya namanya? Nama kelompoknya adalah penyakit degeneratif. Mungkin barangkali Bapak Ibu sudah sangat familiar mendengarnya. Maka bisa dikatakan orang-orang yang sehat, orang-orang yang spiritualitasnya bagus itu orang yang sehat. Tahu-tahu kena serangan jantung. Tentu karena semua itu menjadi bagian dari takdir Allah. Dan takdir Allah itu bisa berubah pada saat kita berikhtiar. Wa'alaisa lil insani illa masya'a, bahwa seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diikhtiarkan. Selanjutnya, ada cukup uang untuk dana darurat. Saya akan jelaskan nanti, tapi intinya adalah kita perlu cadangan uang yang uang ini nggak akan kita otak-atik kecuali uang ini akan berguna pada momen darurat. Moga-moga Bapak Ibu pernah dengar ya. Sandwich generation ini istilah yang lagi ngehit saat ini Bapak Ibu. Istilah bentuk keputusasaan anak-anak muda saat ini yang sedang meniti karirnya, yang memulai pekerjaannya, memulai bisnisnya. Kalau Bapak Ibu belum punya hutang sama sekali, istri, suami, anak aman dari hutang, saya mohon ya Bapak Ibu, jangan coba-coba mulai pertama kali untuk ngajuin hutang. Bukan kalau saya berhutang, saya bakal malu, enggak. Pokoknya kalau saya berhutang, itu berarti saya akan mati kalau saya nggak berhutang. Itu sesuai. Ada situasi tertentu. Kalau saya bilang ada SNK-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa tiba-tiba impulsif, hutang udah cukup senior, kita masuk masa pensiun, malas pindahan bolak-balik, akhirnya kita berhutang terpaksa untuk di rumah. Masih diperbolehkan Bapak, masih diperbolehkan, karena itu bentuk sebuah kebutuhan. Enggak kan? Setelah beras itu jadi nasi, jadi kotoran yang keluar dari perut kita, apakah selesai cicilan itu? Enggak kan? Bapak Ibu akan masih terus mencicil untuk sesuatu yang udah habis manfaatnya, yang sudah hilang. Itu kita nggak bakal tahu ini baik atau enggak. Sesuatu yang nggak bisa dicatat, kita nggak akan pernah tahu ini benar atau salah. Dari anggaran belanja bulanan, Bapak Ibu akan tahu berapa uang yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk masing-masing pos belanja. Sekaligus Bapak Ibu akan tahu saat dicatat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah ini kita akan laksanakan penutupan. Kami mohon Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prapurna Bakti ini memberikan pencerahan, ya, membangun mindset yang baru, menambahkan motivasi, menambahkan semangat Bapak Ibu, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, aktif kepada pekerjaan-pekerjaan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, ya. Ini ada pepatah mengatakan di mana ada pertemuan, di situ ada apa? Perpisahan. Ya. Pepatah itu tidak berlaku buat kami Bapak Ibu. Pepatah itu kami ganti, di mana ada pertemuan, insya Allah ada pertemuan kembali, ya, di lain waktu. Oke, tepuk tangan dulu di tempat masing-masing. Selamat Bapak Ibu telah mengikuti pembelajaran ini hingga tuntas, ya. Saya apresiasi, hormat setinggi-tingginya kepada panjenengan semua, para pejuang, para perwira PLN yang sampai saat ini masih mengawal PLN dan nantinya akan purna bakti dalam keadaan kepala tegak dan bersyukur atas pekerjaan dan masa pensiun untuk bisa memberikan pernyataan kesan dan pesan terhadap kegiatan workshop Prapurna Bakti yang diadakan hari ini. Kegiatan dari pagi hingga petang hari ini menurut saya sangat baik dan menjadi satu pengalaman terakhir di dalam PLN. Saya sangat terima kasih Mas Fahmi. Jadi dari ketiga materi tadi kita mendapat ilmu ya. Jadi masing-masing bidang kan. Tadi kayak masalah keuangan atau masalah kesehatan dan masalah berlaku untuk kedepannya setelah kita pensiun, Fahmi ya. Ini sangat bermanfaat. 1, 2, 3, silakan senyum. 1, 2, 3. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan, tapi itu tidak berlaku di Kartens.
Di mana pertemuan, harapan kami adalah pertemuan-pertemuan kembali. Sampai jumpa Bapak Ibu, semoga di lain waktu kita ketemu secara fisik ya. Ini mewakili rekan-rekan Kartens HRD mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.